Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutakin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Ayu akan mengajarkan tentang tema 5 subtema 3 muatan pelajaran PPKN. Nah, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Seperti biasa, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah siap? Simak videonya baik-baik, jangan di-skip-skip ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Bu Ayu akan menjelaskan tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Jadi, sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Masih ingat bunyi sila keempat bagaimana? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ ada permusyawaratan ya. Kemudian hasil musyawarah itu adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Jadi ketika musyawarah, hasil musyawarahnya itu adalah keputusan yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Begitu ya. Kemudian, contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Coba kalian lihat di sini ada gambar anak-anak sedang bermain. Nah, contohnya apa ketika di tempat bermain? Yaitu adalah menentukan kelompok dalam permainan. Misalkan kalian satu kelas ada 20 anak akan bermain bersama-sama. Nah, itu permainannya membutuhkan kelompok-kelompok. Jadi itu menentukan kelompok dalam permainan itu bisa melalui musyawarah ataupun diskusi. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Paham ya? Oke, kemudian pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi, seperti yang Bu Ayu contohkan tadi ya. Kemudian, dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Jadi menentukan kelompok, misalkan si A satu kelompok dengan si C, tapi si A nggak mau, itu didiskusikan nanti bagaimana baiknya, biar sama-sama bisa bermain, begitu ya. Tapi dalam bermain kita tidak boleh pilih-pilih teman. Paham? Oke. Kemudian sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi misal kamu punya usul, punya pendapat. Misalkan berdiskusi besok akan wisata kemana. Misalkan kamu punya usulan ingin wisata ke pantai, tapi teman-temanmu tidak setuju. Nah, itu kamu tidak boleh ngeyel, tidak boleh memaksakan kehendak. Pokoknya aku mau ke pantai. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Kemudian yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Jadi misalkan itu tadi hasil musyawarahnya ditentukan wisata misalkan ke taman bermain. Nah, itu kamu harus terima. Jadi kamu nggak boleh marah, oke? Kemudian mendengarkan pendapat teman. Terus ketika ada teman yang berpendapat, itu harus didengarkan. Jangan ketika ada teman yang berpendapat, kamu ngobrol sendiri sama temanmu yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, kalau ada teman yang berdiskusi atau menyampaikan pendapat saat berdiskusi, itu tidak boleh dipotong di tengah-tengah. Jadi, didengarkan dulu sampai selesai. Kemudian, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Jadi, kata-katanya jangan yang kasar, harus yang santun. Paham ya? Oke. Kemudian, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Tadi sudah sila keempat, sekarang sila kelima. Apa bunyinya sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Itu namanya hak, ya. Kemudian kalau kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Itu namanya kewajiban.
Jadi misalkan contoh, kamu sebagai siswa, itu haknya apa? Nah, itu hak itu sesuatu yang kamu terima. Misalkan menerima nilai dari guru, menerima ilmu dari guru, itu hak kamu ya. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya belajar, seperti itu ya. Oke. Kemudian berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Pertama, hak dulu, hak di tempat bermain. Apa itu contohnya? Yang pertama, menggunakan bermain di taman. Jadi itu hak kamu menggunakan fasilitas apapun di tempat bermain, itu hak kamu. Kemudian yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Jadi kalau misalkan kamu bermain di tempat bermain, nah itu hak kamu mendapatkan tempat bermain yang bersih. Kemudian kewajibannya adalah merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Itu kewajiban kamu ya. Jadi harus dilakukan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Itu wajib ya. Dan ingat, lakukan kewajiban dahulu sebelum menerima hak. Jadi sebelum kamu mendapatkan tempat bermain yang bersih, kamu wajib merawat dan menjaga fasilitas di taman. Juga wajib membuang sampah pada tempat sampah. Paham ya? Jadi bukan kewajiban dulu, baru menerima hak. Jangan kebalik. Paham ya anak-anak? Oke, begitu ya pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Nah, seperti biasa, jika belum mengerti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Sekarang, saatnya Bu Ayu memberikan tugas. Apa itu tugasnya? Tugasnya mengerjakan LKS tema 5 penilaian harian subtema 3 muatan pelajaran PPKN poin A sampai C. Dikerjakan di LKS. Paham ya? Oke, sekarang Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.